ceritanya gimana Bung kemarin Bung soal polemik OT di JIS? Iya, kemarin memang ada miskomunikasi kayaknya ya. Jadi sebetulnya 2 hari sebelumnya, hari Minggu tuh udah ada pemberitahuan lewat match program dari GC kita, General Koordinator kita ke pihak mereka bahwa latihan akan dilakukan di lapangan latihan. Tapi ternyata dan waktu itu belum ada respon. Nah pada saat mereka berangkat dari hotel barulah mereka minta untuk latihan di dalam gitu. Walaupun udah dijelasin tapi mereka tetap bersikeras untuk latihan di dalam dan LO-nya ngabarin ke kita yang ada di stadion. Jadi mereka bilang nggak ada suratnya. Oke, gue coba bikin, minta JIS ngeluarin surat. Tapi ternyata itu juga masih belum bisa diterima ke mereka. Jadi gue pikir daripada ribut-ribut, ya udahlah silakan aja dengan resiko kondisi lapangan yang di hari H belum tentu bisa jaminan nih bagus gitu. Tapi ternyata setelah gue lihat ya alhamdulillah masih bisa layak dilihat lah. Kalau menurut gue ini lebih bagus dari lawan PSM. Cuma gini ya, tidak ada niatan diskriminasi dari Persija, dari Panpel kepada siapapun. Karena kan kalian tahu sendiri kan, setiap kali kita main di JIS, itu selalu ada permintaan untuk tidak menggunakan lapangan utama untuk OT. Dan semua tim sejauh ini cukup kooperatif gitu. Dan dari Persijanya sendiri juga nggak menggunakan lapangan utama untuk OT. Nah, mungkin mereka merasa ada miskomunikasi, ya. Terus akhirnya mereka ngotot, ya udah saya kasih. Dan ini mungkin jadi tim Borneo ini boleh dibilang tim pertama nih yang OT di dalam gitu. Nah setelah itu ya Persija juga bilang, loh kalau memang tim tamu boleh, kita juga boleh dong Bung. Ya udah kita persilakan aja mereka untuk masuk juga di lapangan latihan, di lapangan utama. Gitu. Sejauh ini udah ada komunikasi langsung dengan manajer atau pihak dari manajer? Setelah kejadian, gue ada di lapangan. Saya ada di lapangan pada saat itu dan saya coba nenangin suasana. Saya bilang udah kalian nggak apa-apa kok. Pada saat saya datang waktu itu alhamdulillah agak redam. Cuman memang pelatihnya yang masih berkeras. Tapi saya bilang udah kok kalian udah boleh kok pakai lapangan ini. Biar ini jadi komunikasi gue sama pihak JIS, pengelola JIS gitu. Bung, tapi kemarin manajer Borneo statementnya narasinya udah melebar kemana-mana dan cukup keras Bung. Tanggapan Bung seperti apa? Ya gini ya, ini pekan ke-24. Ini pekan ke-24. Jadi dari 18 klub yang punya ambisi masing-masing, makin kesini makin mengerucut. Hanya beberapa klub yang punya peluang untuk bertahan di papan atas, bahkan berpeluang untuk ngeraih juara. Nah, kondisi ini pasti akan bikin tegang. Pasti akan bikin tegang. Ada tekanan dari sana-sini, entah dari supporter, entah dari direksi atau owner gitu kan terhadap tim masing-masing. Jadi sebetulnya saya berharap semua tim bisa menunjukkan kalau mereka memang pantas di papan atas dan bisa lebih menahan diri, termasuk ke tim Persija. Tim saya sendiri, saya juga berharap bisa menahan diri untuk tidak terlalu mengumbar emosi yang akhirnya berujung bisa yang di tribun ikut-ikut panas gitu. Jadi mudah-mudahan sih ini udah sempat bicara juga ke Persija dan ke Jackmania juga udah sempat bicara, udah jelasin. Bahkan ke supporter Borneo pun Bang Adu, saya langsung telepon jelasin kondisinya dan Bang Adu, alhamdulillah beliau juga maklumin gitu kondisinya dan bisa menerima gitu. Jadi kebetulan Borneo itu datang supporternya mungkin yang berkoordinasi kita hanya sekitar 20 orang. Tapi dari 20 orang ini mereka dijamu sama teman-teman Jackmania Kurvan North Persija dan mereka ngumpul bareng gitu. Ya keharmonisan ini mudah-mudahan tetap bisa berlanjut. Gak ada masalah apa-apa gitu. Bung, tapi dalam rilis Persija tadi, Persija mengakui bahwa ada keterlambatan pengiriman surat resmi terhadap Borneo FC. Nah, kedepannya Bung, ini treatment terhadap tim lawan, apakah tim lawan akan tetap bisa untuk OT di JIS atau di stadion yang Persija pilih atau gimana Bung? Ya, yang pertama keterlambatan itu saya minta maaf. Itu memang keteledoran saya dalam mengawasi ini. Saya pikir ini sudah berjalan seperti biasa dan tidak pernah ngalamin kendala kayak gini. Tapi ini menjadi pelajaran buat kita. Kedepannya tergantung dari pengelola masing-masing. Karena di GBK juga kan biasanya juga gitu. Dari pihak GBK minta kalau OT jangan di GBK. Cuman kan mereka punya fasilitas lain tuh. Ada lapangan ABC, ada lapangan Madya gitu.
Kalau lapangan ABC Madia itu tidak bisa digunakan, baru mereka memperbolehkan untuk di ini. Jadi sebetulnya semuanya tergantung dari pengelolaannya. Kalau ternyata kondisi rumputnya memang udah kuat, udah bagus, mau dipakai OT apa enggak, kayak waktu itu kan kita di Patriot nggak pernah ada larangan untuk tidak boleh OT di dalam gitu. Nah, kalau memang udah kayak gitu, nggak menutup kemungkinan kita perbolehkan tim-tim untuk nyoba di dalam gitu. Tapi dalam regulasi sebenarnya harus di venue utama atau gimana? Dalam regulasi ada pertama memang fasilitas utama, alternatif pertama adalah di lapangan utama. Tapi bila ada kondisi dalam maintenance itu diperbolehkan melakukan pemberitahuan 2 hari sebelumnya. Oh, 2 hari. 2 hari sebelumnya gitu. Bung, tapi tim sebelum Borneo ada yang sempat mau ngotot di lapangan? Belum pernah ada. Alhamdulillah belum pernah ada. Tapi bukan berarti saya menganggap Borneo ini salah ya, enggak. Borneo kan cuma menuntut haknya aja gitu. Jadi nggak, makanya saya bilang ini miskomunikasi dari pihak kita juga mungkin terlambat mengeluarkan suratnya, tapi sebetulnya komunikasi secara lisan udah dilakukan gitu. Bung, menyayangkan nggak sih Bung kondisi seperti ini malah jadi bikin gaduh terutama di media sosial? Gimana ya sekarang zaman ini sih zaman medsos yang ini, saya cuma mengharapkan ini aja, zamannya nggak usah terprovokasi, zamannya nggak usah terlalu emosi, fokus untuk pertandingan, ngasih dukungan ke Persija insya Allah amin dapat 3 poin, itu pertandingan jalan lancar dan persahabatan tetap jalan terus, itu aja sebenarnya harapan. Bung, berarti kan dari kasus kemarin sebenarnya jadi kayak isu liar kemana-mana ini, terutama di sosial media kan, sampai permasalahan Farmati segala macam dikritik kembali. Kalau boleh tahu, meluruskan hal yang itu kayak contoh Farmati, kenapa sebenarnya gitu? Kalau boleh ada kesempatan Bung. Ya gini, gue sebetulnya pengen ini kan, tapi kan gue VAR ini kan gini, VAR itu kan sebetulnya alatnya bukan dari kita, gitu kan, alatnya memang disediakan. Jadi kita tugas kewajiban kita lah menyiapkan segala sesuatu supaya VAR ini bisa berjalan. Mau dari gensetnya, mau dari listriknya, apalah semua ruangannya semua kita siapkan. Tapi kalau kenyataannya ketika dicoba masih bisa, terus ketika berjalan ternyata dia cuma bisa 2 jam terus langsung mati, ya itu di luar kekuasaan kita gitu. Cuman memang ada sedikit evaluasi begini. Kalau kita ini kan stadionnya pindah-pindah. Jadi alat VAR-nya juga pindah-pindah gitu. Kalau kita stadionnya menetap, mungkin kita akan bisa minta ruangan sama pihak JIS bahwa ini kita akan naruh VAR di sini, alat VAR. Jadi itu nggak akan bergeser lagi kemana-mana gitu. Harapannya sih seperti itu. Tapi ya sekali lagi kita semua udah nyiapin apa yang menjadi kewajiban kita. Tapi kalau ternyata alatnya, servernya mati, karena kabarnya kan servernya mati, ya itu bukan, udah di luar kuasa kita lagi gitu. Secara penegasan lagi, berarti tidak ada diskriminasi terhadap Borneo ya, Bung? Tidak ada diskriminasi terhadap Borneo. Semua tim sama, termasuk Persija. Itu tadi makanya saya bilang, ketika Borneo diperbolehkan, Persija langsung nelpon. Kalau gitu kita juga boleh dong, Bung. Ya udah silakan. Silakan gitu. Dan juga Persija sudah melampirkan match schedule, Bung ya, yang selain match program itu. Iya, Persija juga udah terima match program dari Panpel Persija, dia udah terima gitu match programnya bahwa mereka akan latihan di ini, di lapangan latihan. Tapi ya dengan kondisi gini ya mereka latihan di dalam nggak ada masalah. Insya Allah lapangan kalian bisa lihat sendiri lapangannya kondisinya. Kalau menurut saya lebih bagus ketika lawan PSM, gitu. Jadi ada progres lah. Siap. Kalau update Bung untuk lawan Bayangkara, apakah di sini atau? Lawan Bayangkara nunggu komentar. Lawan Dewa nunggu komentar dari tim. Kalau tim tetap merasa masih belum puas, ya nggak menutup kemungkinan pindah ke Patriot. Ya, tapi info terakhir saya lihat Patriot lumayan bagus, tapi tidak sebagus waktu sebelum dipakai Liga 2. Jadi kan belakangan ini dipakai lagi sama Sriwijaya sama Bekasi FC. Gitu. Nanti dan dalam waktu dekat kalau nggak salah ini hari Selasa, Rabu besok dipakai Porprov. Gitu. Jadi kita nggak tahu nih kondisinya kayak gimana gitu. Tapi kita akan pantau terus dan kita komunikasi sama tim baiknya gimana. Selain tim juga saya juga harus komunikasi juga dengan tim marketing Persija karena ini kaitannya juga pemilihan stadion juga atas kepentingan mereka juga. Ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.